Ya, baik. Terima kasih Mas Hamid. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tadi saya selamat pagi, sekarang selamat malam. Ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu, Mas, Mbak masih semangat ya. Karena ini masih 2 hari, masih ada sehari lagi. Saya mau mereview materi sebentar tadi ya. Jadi sebetulnya motivasi kami ya yaitu untuk percepatan para mahasiswa magister doktoral untuk supaya mereka bisa meneliti dengan baik. Sebenarnya motivasi itu. Karena sebelum saya jadi komite etik ya, karena komite etik maka saya nggak boleh struktural. Dulu saya tuh koordinator magister dan doktoral. Sekarang saya udah tidak di struktural, tapi saya masih udah nggak jadi ketua IEEE mungkin tahun depan, sama udah nggak jadi struktural. Jadi waktu saya banyak buat penelitian malah, ya proyek-proyek sama banyak konsorsium. Saya sama tetap mengajar, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya kami itu merancang ya, ini buat mahasiswa magister dan doktoral supaya mereka bisa mengerti dengan mudah gitu ya. Atau banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa doktoral karena memang ada beberapa hal yang saya masuk dua biar saya bisa lihat ya. Ada beberapa hal yang membuat mereka merasa sulit gitu ya. Lalu juga kita juga berharap, sebentar saya lagi setting. Kita juga berharap ya mahasiswa itu ataupun yang lainnya lah, peneliti nanti pun kalau jadi peneliti dia juga bisa. Nah, ini memang kita ngatur kecocokan dari para narasumber ya. Jadi seharusnya itu urutannya, makanya nanti saya share kalau di pengajaran di Fasilkom itu seperti apa. Nanti Mas Robi, Mas Hamid, Mas Grafika, ini saya tadi barusan, ini saya kirim belum dibuat itunya ya. Nah ini contoh. Jadi ini gabungan dari 3 mata kuliah nih ya, Bapak Ibu, Mas Mbak. Jadi mata kuliah sistem cerdas, mata kuliah pembelajaran mesin dasar, mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Yang mana mata kuliah ini biasanya peminatannya untuk ke AI dan intelligence system. Kalau di Fasilkom UI, baik di sarjana, magister, dan doktoral. Nah, jadi dan seperti tadi dikatakan oleh Mas Dr. Faris ya, ada beberapa overlapping. Nah, ini saya mau coba overlappingnya tidak terlalu banyak terjadi, ya. Tetapi Mas sama Mbak nanti bisa ada pendalaman sendiri ataupun kita kasih pointer. Berikutnya lagi, kami juga mau nanti tetap ada hand-ons, ya. Ada hand-on supaya ada oleh-oleh gitu. Ada latihan, ya latihan untuk pemrograman. Nah, jadi nanti mungkin kalau masih kuat jam 9 kita sebentar setengah jam sampai 1 jam persiapan untuk pemrograman dan juga untuk besok supaya tutorial besok bisa lebih kena. Walaupun mungkin nggak semuanya ya. Ya ini kelihatan mudah-mudahan ya agak kecil tapi jadi kami itu ada namanya program pelajaran sistem cerdas. Nah, pengajarnya Mas Faris. Ya, pengajarnya Mas Faris. Sebetulnya sebelum masuk ke sistem cerdas itu bukunya Stuart Russell ya, seperti saya katakan ya. Stuart Russell bukunya
buku ini yang kemarin ya. Nggak tahu kelihatan nggak ini, Stuart Russell buku ini. Ya, Stuart Russell bukunya. Nah, tetapi sebelumnya Mas sama Mbak itu kalau di Fasilkom, ini saya ngomong developer dulu ya. Di Fasilkom, Bapak Ibu, Mas Mbak itu harus lulus dulu mata kuliah statistik dan probabilistik. Nah, tadi yang posterior, tadi yang Mas Faris bilang gitu ya, Mas Mian juga, ya teori apa deh, statistik stokastik dan sebagainya. Itu diharapkan sudah bisa sebetulnya. Terus juga ada namanya SDA. SDA ini struktur data dan algoritma. Jadi Mas, Mbak udah bisa kalau di Fasilkom itu ya diajarkannya C sama Python. Ya, struktur data sampai ya pokoknya sangat supaya expert kalau kita menggunakan struktur data apa aja tergantung dari problemnya. Ya. Berikutnya lagi ada namanya matematik diskrit. Satu sama sih tadi logik yang Boylan logik ataupun teori informasi itu diajarkan di sini. Ini kalau Mas sama Mbak seorang ini ya developer. Jadi ini mata kuliah untuk semester 5, tingkat 3 nih Mas Mbak. Setelah pada dapat mata kuliah dasarnya itu matematik, fisika, pemrograman lanjut, ya dan seterusnya. Jadi tadi MD1, SDA, Statprop, semester 5 baru kita diizinkan untuk ngambil. Ya, mata kuliah 4 SKS. Nah, nanti BRP-nya nggak apa-apa di-share Mas Robi, Mas Hamid, Mas Graf, biar mereka juga kalau mau lihat-lihat. Ya. Dan biasanya pemrogramannya lumayan banyak, makanya asistennya banyak. Nah, jadi seperti itu. Kelasnya besar sih. Ya. Setelah mengambil ini, ya mahasiswa itu yang sarjana ini nggak terlalu besar ya, saya besarkan tapi kok nggak kelihatan ya. Semester berikutnya dia mengambil machine learning. Machine learning ini tadi saya copy paste-nya agak kurang bagus ya, nanti tolong itu kan deh Mas. Ya. Namanya machine learning. Ya, machine learning ini bukunya tadi Kevin Morfin ya, sama Bishop tadi ya, Tom Michael dan sebagainya. Syaratnya kalau ngambil ini adalah dia harus lulus sistem cerdas yang tadi itu, Mas sama Mbak. Ya, prasyaratnya. Jadi seperti itu sih sebetulnya yang diharapkan ya. Nah, ini prasyaratnya nih, kalau nggak di bawah nih prasyaratnya. Ya. Sistem cerdas. Jadi setelah ngambil kuliah sistem cerdas, ya dengan background tadi, Statprop-nya, SDA-nya, sama matematik diskrit minimal seperti itu. Nah, tapi syarat SDA itu ada lagi DDP dan sebagainya. Jadi ke dalam lagi tuh. Terus nanti paralel juga bisa ngambil DAA, Design Analysis Algoritma. Ya. Terus nanti setelah ini bisa jadi pilihan, bisa ngambil robotik, embedded system, dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira ya, Mas sama Mbak. Bukunya tadi Kevin Murphy sama Tom Mitchell ya. Satu lagi silahkan yang lumayan bagus itu machine learning-nya dari Stanford ya, di YouTube itu. Coursera-nya juga dari Profesor Andrew Ng. Ya itu sangat bagus itu. Dilihat karena juga banyak tutorialnya. Nah, gongnya adalah tadi pembelajaran masih lanjut. Nah, kelemahannya nih nggak apa-apa nih ya, seperti mungkin Bapak Ibu atau Mas sama Mbak yang non programming. Nah, di Fasilkom itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari latar belakangnya bukan pure komputer science, itu biasanya agak harus punya semangat itu pembelajaran sendiri. Namanya
pembelajaran matrikulasi dan sebagainya. Ya, ini biar tahu dulu ya Mas Mbak ya. Nah, kalau Mas Mbak udah bisa lulus semua itu baru ngambil ini dengan pemrograman. Nah, cuman memang kenyataannya kalau mereka disuruh lulus dulu semuanya dan sebagainya, kasihan juga akhirnya kadang-kadang boleh ngambil bersamaan machine learning ataupun machine learning lanjut. Tetapi kalau belum lulus SDA, belum lulus apa nggak boleh. Ya. Dan kalau memang dia belum lulus matematik diskrit ya harus lulus dulu dan sebagainya. Jadi motivasi saya itu seperti itu. Ini ada proyek bagaimana menjembatani kok banyak kesulitan ya pas lagi mau implementasi, ternyata orang lain juga udah canggih-canggih ya machine learning-nya ya. Tadi baru ngelihat itu sederhana itu Wumpus game, catur yang cuma 4 petak itu sederhana-sederhana itu. Ya, algoritmanya kan hanya pakai searching ya kan tadi ya. Hanya pakai apa ya kalau kita riset lalu ataupun kita bikin project nggak sesederhana itu sebenarnya kan. Nah, banyak nih yang kita akan temukan. Nah, harapannya juga ya kita mengajari mahasiswa atau kita belajar ya biar nanti pas lagi di dunia kerja atau pas lagi di dunia penelitian ya kita bisa seimbang ataupun bisa cepat gitu ya. Itu sih harapannya. Nah, jadi Mas sama Mbak silakan nanti dibalik atau gimana. Ini nanti tolong di-share Mas, nggak apa-apa BRP semuanya. Ya, jadi apa urutan-urutannya seperti itu ya nanti. Nah, Sudah di-share, Pak? ya udah di-share ya di chat ya. Nanti diulang lagi di apa kan. Ya, saya ulang Ya. lagi. Kalau nanti yang datang sekarang baru 180-an ya. Mungkin memang udah malam kali ya. Jadi nggak sampai tadi pagi 350 ya. Mungkin untuk persiapan besok pagi kali ya karena ternyata terlalu ini ya. Baik. Saya buka 2 atau 3 akun ya biar bisa ngelihat jumlah mahasiswa sama juga peserta. Nah, tadi pagi itu ya, kita pagi ya tadi ya, AI in brief ya, aplikasi kita. Jadi memang agak 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 sedikit nggak sesuai dengan ini ya, tetapi nanti Mas sama Mbak biar tahu big picture-nya seperti apa. Ya buku-bukunya ya, terus flow pembelajarannya kalau memang mau serius ya, karena nggak mungkin bisalah dalam 2 hari. Ya, itu pakem yang selalu kita buat, tidak ada pembelajaran yang instan. Ya, pembelajaran adalah ya konsisten lah ya dan apa ya bertahap seperti itu ya Bapak Ibu Mas sama Mbak. Nah, memang kita akan tadi pagi itu memacu ya supaya tahu bahwa di dunia itu implementasinya sudah banyak sekali, ya kan? Terus ada namanya tadi ya smart mobility, robotik, telehealth dan medical image ya. Yang tadi Mas Dr. Mian itu lumayan advance itu karena beliau sekarang lagi di Jepang ya. Sengaja saya bilang, "Mas, setelah kamu doktor jangan pulang dulu, Mas. Kalau memang kamu masih ada waktu." Kalau dulu saya kan habis dokter langsung pulang karena memang saya kepengen berbakti sama orang tua. Waktu itu saya pulang ya, habis dokter. Saya cepat, lulus tepat pada waktu, jadi sesuai dengan beasiswa, bahkan sebenarnya saya bisa lebih cepat 6 bulan atau setahun ini, tapi profesor saya bilang, "Kan kamu dapat beasiswa, ngapain pulang cepat-cepat?" Saya bilang, "Saya mau pulang untuk menemani orang tua." Nah, khusus Mas Mian, kalau memang orang tua kamu masih membolehkan, waktu itu saya memang ada alasan ya, orang tua saya sakit, saya harus pulang. Nah, saya bilang sama Mas Mian, "Mas Mian, kamu di sana aja dulu." Jadi waktu saya bandingkan, ini khusus untuk AI nanti ya, machine learning ya Mas sama Mbak, kita kadang-kadang depend sama alat. Nanti kita ceritakan depend sama alat. Tadi Mas Waris belum menceritakan ya, kita ada namanya AI Center Tokopedia. Nah, AI Center Tokopedia itu memberikan korting lah waktu kita membeli alat DGX. DGX itu harganya 1 sampai 1,5 miliar Mas Mbak. Ya, kita setting macam-macam biar dia bisa ngerunning tadi yang deep learning ya nanti ya mungkin deep learning. Kalau tadi kan masih apa namanya konsep-konsep abstraksi yang harus diimplementasikan di bahasa pemrograman nanti itu. Nah, tapi untuk khusus nanti deep learning beberapa konsep itu nanti mungkin di bypass. Tetapi kalau Mas sama Mbak nggak tahu konsep itu nanti
hambar dari analisanya. Paham ya Mas, Mbak? Jadi ada juga orang membypass tuh langsung nanti deep learning dan hasilnya juga udah bagus. Tapi itu kan user ya, kita mau coba agak lebih dalam lagi. Ya. Nah, di sana itu ada apa? Klaster komputer GPU-nya, wah itu canggih itu. Makanya kemarin ya kita baru beli 1, tahun depan nih katanya kita mau dibelikan 5 nih di Fasilkom, dan di UI kita ada apa, besar-besaran pembelian itu untuk kita memang ngejar AI flagship ya, beberapa program di UI. Salah satunya saya motornya. Makanya saya sekarang investasi ini banyak nih, seperti ini nih, dan supaya Mas sama Mbak. Nah, terus Mas Faris, tadi Mas Faris itu cepat tuh, cepat, saya minta agak pelan sama cepat karena memang materinya banyak sebenarnya. Ya, itu materinya ada 18 seri. Nah, Mas Faris bagi cuma sampai 5 itu. Seperti intelligence system tuh seperti apa, pakai agent, ya kan? Ada agent, perceptron dan sebagainya, itu biasa, itu intelligence system itu ada lagi bukunya lagi tuh. Itu dasar untuk robotik ya, Mas sama Mbak. Yang kalau intelligence system. Jadi semua robotik ya yang ada yang depend on environment, sensor and perceptron itu di intelligence system. Ya, Mas sama Mbak. Nah, terus yang searching ini domainnya beda lagi. Jadi ini ya ini contoh domain aja Mas Faris. Tapi sengaja memang kita kasih domainnya dulu, nanti habis itu kita ngomong ke machine learning ya, karena machine learning adalah bagian dari kecil tadi dari AI itu sendiri, atau AI intelligence system dan machine learning. Ya, lalu machine learning itu ada lagi nanti namanya neural network, ada namanya lagi ya tadi ya supervised, unsupervised, salah satunya neural network dan seterusnya, dan yang sekarang lagi terkenal bapaknya neural network ataupun turunannya adalah deep learning dan sebagainya. Nah, komposisi itu dipahami dulu ya, Mas sama Mbak. Nah, materi yang kita berikan memang nggak bisa seperti itu, karena memang Mas Adila bisa hari Sabtu dan sebagainya. Nah, malam ini saya memang sengaja ke neural network sama satu lagi coba ke pemrograman, ya Mas Mbak ya. Biar Mas Mbak juga nggak baik banget kalau kita belajar sesuatu, apalagi komputer ataupun sistem itu tanpa praktek, tanpa hands on. Itu yang kita hindari. Ya, saya selalu mengatakan sama mahasiswa, kalau saya ngajar biasanya saya punya asisten untuk implementasi alat, implementasi pemrograman. Karena kalau cuma hanya teori nanti nggak nyambung gitu ya, Mas sama Mbak. Nah, terus juga knowledge representasi, reasoning ya. Ini kalau logic, tadi logic ya, di Fasilkom sendiri ini yang Mas Faris ini ya, knowledge representasi reasoning ini ada namanya computational logic. Itu ada lagi jagoannya, ada lagi mata kuliahnya. Ya, sehingga tadi bahasa-bahasanya itu juga nggak agak susah tuh pakai Python. Ada pemrogramannya beda lagi nanti. Ya, supaya dulu pakai Lisp, sekarang ada versi Lisp, Ultra Lisp yang apa dan sebagainya. Ya, yang probabilistic reasoning ini memang turunannya bisa ke machine learning nanti. Probabilistik dan sebagainya, reasoning ya. Dasarnya dan juga dasar juga dari deep learning. Ya, jadi ya nanti mapping itu mudah-mudahan bisa familiar ya Mas sama Mbak ya. Oke, karena memang AI ini kan manifest ya, AI-nya bisa dari machine learning-nya dan sebagainya, supaya Mas sama Mbak kebayang dulu. Ya, ini tadi AI in medical application, intelligence system tadi ya. Nah, tadi pagi ini intelligence system, ya, searching, domain representatif, ya. Nah, knowledge representation reasoning, probabilistic. Lalu juga ada machine learning. Machine learning itu juga ada tadi training testing ya. Kalau di machine learning ada training testing, ya bisa supervised, unsupervised, ada namanya key learning dan seterusnya. Baik, ini agak lompat, bukan agak lompat sih sebenarnya. Nggak apa-apa juga. Saya agak lompat supaya nanti kan gongnya itu kan deep learning sebenarnya pada mau belajarnya ya, Mas sama Mbak, dan variasinya. Makanya saya coba neural network dan juga ada hand-ons-nya sebelum menuju deep learning. Begitu kira-kira. Nah, hari ini, malam ini ya, saya akan coba nyinggung
untuk persiapan deep learning, tetapi baru persiapannya, sehingga besok pagi ya Mas Adilah itu akan cerita mengenai kurikulumnya ya. Saya kalau ngajar itu kan harus punya kurikulum nih. Kami kemarin request khusus tuh sama Mas Faris untuk ini kan, cuman beliau katakan, wah ini agak susah nih Pak Wisnu, saya butuh waktu untuk meringkas, buat suatu teori, suatu PPT yang buat orang non programming ya, tetapi yang programmingnya juga merasa nggak bosen, gitu kira-kira ya. Nah malam ini saya agak menyinggung sedikit dulu, dan saya juga akan ada mencoba praktikum ya, praktikum nanti sehingga besok persiapan praktikumnya lebih bagus, seperti itu untuk aplikasi implementasi deep learning. Ya, saya akan coba intro apa itu neural network. Walaupun neural network itu adalah bagian dari machine learning ya. Padahal besok kita baru bahas machine learning. Tapi machine learning itu nggak semuanya neural network. Nanti akan ada tuh tribe atau terahnya machine learning itu apa aja. Tadi terahnya intelligence system, terahnya machine learning, lalu dipilih terah yang probabilistik dan ya dihubungkan sama neural network, akhirnya ya masuk ke deep learning. Ya tadi ada juga pro dan kontra sebenarnya. Jadi memang kalau kita ngomong ke neural network sama deep learning, ada beberapa matematik ya yang agak kita asumsikan. Jadi modelnya tuh bukan model white white box ya, bukan model yang matematiknya rigid dan sophisticated ya. Ngerti nggak Mas rigid sama sophisticated? Tapi kebanyakan black box dan apa ya, intuitif sebenarnya. Tetapi intuitif yang ada teorinya. Nah itu makanya ada perang antara apa para researcher dari dulu tuh ya. Ada yang anti neural network, ada yang anti deep learning, ada yang apa dan sebagainya. Tapi buktinya deep learning bisa kok pakai semuanya. Bahkan sekarang suara manusia, suara apa di-bypass itu. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang dengan teori-teori state diagram dan sebagainya itu di-bypass sama deep learning itu. Dari hasil klasifikasinya, dari hasil clusteringnya, dari hasil NLP apanya dan sebagainya. Jadi ya kita nggak bisa mengabaikan, dan sekarang itu gede-gedean disuntik sama Google dan sebagainya. Ya, nah itu ya mau nggak mau kita nggak menutup mata dengan teknologi ya. Semua itu ya deepfake apa itu kan semua deep learning semua itu. Itu gimana itu membuat membuat apa? Mengenerate data yang interpolasi data yang nggak ada diinterpolasi kan. Datanya tadi Mona Lisa tadi kan yang tadi agak ketawa. Nah, itu tuh bisa tuh caranya tuh sama deep learning ataupun sama neural network yang mana secara matematik ada beberapa memang agak-agak ini ya. Makanya 2006 atau 2008 itu juga ketemu itu tuh banyak banget masuk ke jurnal Nature sama Science loh deep learning ya. Itu intro dari saya. Nah, yang Mas Adila besok ya, dia akan cerita mengenai decision tree, linear regression, naive bias, SVM. Nah, neural network sengaja saya ini kan karena besok saya akan ngajar lagi deep learning. Ya, tutorial lagi deep learning. Ya, khusus CNN doang. Padahal deep learning banyak juga. Nah, CNN. Nggak apa-apa juga ya. Atau kalau deep learning doang aja bisa 1 semester sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, supaya nyambung ya, Mas sama Mbak. Nah, gitu kira-kira. Sekarang eh, ini saya udah lihat nih mahasiswa udah 200-an ya. Lumayan juga ya. Ya, nanti yang dipraktikkan ya nanti Mas Grafika akan cerita ya sama Mas Robi mengenai apa persiapan besok biar praktikumnya sama teori sama praktikumnya nyambung ya. Dan juga nggak apa-apa juga nanti kok terlalu banyak teori gitu ya, nanti banyak tuh teori apa ya bagi yang baru terutama. Terus bagi yang lama kadang-kadang juga bosen nih kok teorinya begini dan ternyata pada aplikasinya nggak semuanya juga ya, nggak semuanya juga ngisi itu. Baik, saya akan masuk ke materi. Tunggu nih saya bukanya banyak sekali ya, saya tutup dulu. Nah, saya tutup dulu ya.
Itu di-share aja ya Mas Robi ya, WRP-nya. Ya Pak, sudah Pak. Nanti. Oke. Kalau perlu, tadi saya cari itu apa namanya? Apa tuh namanya? Kerangka mata pelajaran yang sarjana ataupun magis. Yang sarjana udah lengkap sih sebenarnya tuh ya Mas ya. Cuman kayaknya kegedean, nggak apa-apa deh, nanti silahkan di itu kan ya. Jadi penting ya Mas sama Mbak, belajar itu penting terstruktur ya. Dan ya nggak apa-apa juga ada orang yang bisa belajar autodidak ya. Tetapi kalau ada guru kenapa enggak? Kalau ada tim kenapa kita mesti autodidak? Karena autodidak itu nggak semua orang bisa. Dan try and error-nya tuh banyak banget. Dan prinsip saya harus sering banyak berguru. Nah, itu yang paling penting ya, Mas sama Mbak. Karena autodidak itu kadang-kadang nggak secepat ada pembimbingnya. Tetapi juga nggak semuanya bisa ada pembimbingnya. Namanya riset itu kebanyakan autodidak. Tapi kalau sudah sampai di topnya gitu, kalau masih di bawahnya pasti masih ada dasar-dasar teorinya, nggak apa-apa. Ya selama ada dasar-dasar teorinya, ya kita bareng-bareng aja sama tim. Ya, baik. Saya akan coba masuk namanya neural network ya, Mas sama Mbak, Bapak Ibu. Jadi ini bagian dari machine learning yang tadi ya, yang besok ya tree ya, apalagi SVM, Bayesian, Bayes knife ya apa. Nah, ini kita neural network-nya. Kenapa? Nggak apa-apa ya, saya intro dulu agak paralel walaupun nggak berurutan ya. Kenapa? Karena ini adalah basic untuk Mas nanti masuk ke deep learning, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan coba ceritakan dulu sejarah neural network, ya dasar neural network, proses pembelajaran. Nah, sebenarnya ada beberapa algoritma ya yang sudah kita kembangkan. Ini algoritma-algoritma yang jadi basicnya deep learning aja ya, Mas sama Mbak ya. Kita akan ini kan. Oke, ada namanya perceptron. Ini LVQ agak beda tapi nggak apa-apa. Saya terangkan LVQ dan backpropagasi ya ataupun multilayer perceptron. Ya, jadi gini kurang lebih Mas sama Mbak. Pertama kali yang kita tadi kenal namanya perseptron ya. Perseptron itu ditemukan tahun 70-an. Ya, perseptron ini ya dia mapping dari neuron manusia lah. Seperti itu. Nah, perseptron itu dulu bisa menjelaskan jawaban iya atau tidak, dan zaman dulu itu suatu spektakuler, makanya itu salah satu penemuannya HEP perseptron dan sebagainya. Ya, tetapi perseptron ini pada masanya, pada waktu itu dia nggak bisa menyelesaikan apa namanya persoalannya XOR. Dia bingung, dia nggak bisa. Jadi dimensinya kan cuman ya atau tidak. Pas XOR kan di, nggak dua ini ya, apa tuh namanya ya, ya. Jadi nggak bisa dia. Nah, dimensinya lebih daripada dua. Nah, setelah nggak bisa, ada orang coba namanya multi layer, ditumpuk-tumpuk, ya ditumpuk-tumpuk, nah, ditumpuk-tumpuk. Learning vector mungkin nggak perlu kali ya, karena ini sebenarnya ada nanti juga ada paradigma juga sebenarnya sama sih. Ada pertanyaan nih, neural network ini supervised atau unsupervised? Tergantung dari kita mau pakai neural network-nya ataupun deep learning-nya itu berapa cascade. Nah, berapa cascade. Nah, nanti mungkin tadi konsep antara supervised unsupervised belum tahu ya, tapi nggak saya singgung, besok akan disinggung detail sama Mas Adi lah, ya sama Pak Dr. Adi lah, supervised sama unsupervised. Terus tadi jadi Mas Faris tadi juga bilang neural network itu sama deep learning itu nanti susah di apa namanya dianalogikan ataupun dibuat matematik modelingnya, dan sangat data driven ya. Jadi sekarang ini yang lagi booming kita sebut data driven. Jadi kalau kita punya data ya kita bisa, dan masalahnya data itu susah-susah gampang. Bisa dibilang gampang, bisa dibilang susah.
Kalau dibilang gampang ya sekarang kan ada namanya big data. Jadi ada namanya pengambilan pengambilan apa, semua bisa dijadikan data, ya, big data. Saya minum dulu sebentar ya. Terus, data yang berlabel problem juga. Sekarang juga banyak orang mau men-share data. Tahu nggak Mas sama Mbak, kenapa orang berbaik hati men-share data Mbak, Bapak Ibu? Karena orang yang men-share data itu, dia nanti akan disitasi sama orang. Ya, jadi data itu, ya sekarang barang berharga seperti emas, data. Nah, tadi saya lihat ada Prof. Bambang juga di sini. Prof. Bambang sama saya nih sedang lagi membuat data nih, data jantung nih, data heart failure. Nah, ini kita lagi coba pelan-pelan nanti data itu jadi suatu ini ya. Kami juga punya data apa tuh namanya, sleep apnea. Waktu itu kami punya data sleep apnea, karena memang agak susah, walaupun memang sudah ada open problem-nya, tapi kita mau yang versi Indonesia. Kita ambil tuh datanya, ya. Satu data itu kita harus bayar, satu pasien kita ada namanya volunteer. Disuruh tidur 1 hari, 2 hari, diambil seluruh apa, pakai EEG, EMG atau otaknya gitu ya, sinyal otaknya. Nah, sinyal otaknya itu sama siapa, sama dokter yang expert, namanya dianotasi. Nah, itu udah biasa sekarang. Dan ada orang yang meng-open problem datanya, saya akan tunjukkan nanti. Dan kita juga bisa pakai mereka ataupun kita bisa buat data sendiri nanti gabung dengan mereka. Lalu kadang-kadang kita juga bisa submit data kita ya ke suatu jurnal, juga banyak namanya data in brief ya, ada jurnal seperti itu juga. Saya punya beberapa publikasi di sana. Dulu Q1, sekarang kok drop jadi Q3 atau Q4. Tetapi nanti kalau data kita dimasukkan di situ ataupun di mana repository atau GitHub dan sebagainya, itu bisa H-index-nya tinggi. Jadi nggak ya, ini bukan perang ya, perang mazhab lah ya. Ada orang saya nggak mau sampai sekarang data driven. Kalau kita nggak punya data mati dong, nggak ya, pakai ya itu kita, kalau seperti itu ya kita bisa algoritma biasa. Kalau nggak punya data berarti kan jarang terjadi, dan berarti algoritmanya nggak terlalu ini kan, nggak terlalu banyak iterasi dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Nah, kita mau lihat beberapa ini ya. Nah, saya cerita lagi. Nah, dulu waktu single layer perceptron, dia tuh nggak bisa menyelesaikan XOR. Ya, setelah multi layer ditambah hidden layer-nya, dia bisa. Nah, nanti kita akan cerita lagi. Nah, bisa, tetapi dimensi output-nya juga nggak banyak-banyak banget. Nah, tetapi kalau ternyata input-nya banyak, output-nya banyak, ya si siapa multi layer itu drop. Namanya deep learning, bukan, deep neural network dulu deh ngomongnya. Nah, tetapi apa namanya, drop lagi karena tidak ada GPU. Ya, belum ada waktu itu. Jadi 2002 itu orang udah frustasi tuh kalau nge-running neural network bisa 5 hari, bisa 6 hari, ya. Kalau komputernya mati, ngulang lagi dari nol. Ya, karena neural network ini kan untuk memapping bobot-bobotnya, bobot-bobot datanya. Bukan bobot-bobot datanya, mapping antara input dan output melalui tadi black box itu, ya, dengan disimpan di bobotnya. Nah, bagaimana bobot itu tadi saya diskusi sama asisten saya, ada namanya detektor fitur, itu kadang-kadang intuitif. Jangan deh, jangan dimasukin. Beberapa tadi saya batalkan masuk karena kita perlu verifikasi dulu, walaupun kita ngambil dari beberapa paper, ya. Nah, nanti deep learning itu ada namanya CNN, ya, pakai konvolusional, sehingga yang deep-nya tadi itu diekstrak sama dia. Nah, ini juga intuitif juga nih, tetapi intuitif besar-besaran. Jadi nanti juga ada problem juga tuh, walaupun intuitif, tapi aspek trainingnya itu sama dia di print setiap tahap. Nah, lalu ya memang generalisasinya agak susah-susah gampang. Ya, tetapi memang seperti Google, apalagi Amazon, ya, ataupun nanti kalau Mas ke superkomputer Stanford,
Ya ke Tokyo University itu gila-gilaan itu nge-running-nya cepet banget itu. Nah, nanti perkalian matriks atau tensor dan sebagainya itu ada ya. Nah, di GX1 itu udah nggak ada apa-apanya sekarang. Padahal di Indonesia udah paling bagus tuh di GX1-nya kita. Yang punya di GX1 tuh nggak banyak ya. Di kampus yang saya nggak tahu kalau di industri ya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Ya, ini kurang lebih sejarahnya ya. Nanti ada ya karena terlalu banyak kita serahkan ke neural network ya ada namanya nanti overfitting, underfitting. Nanti kita bahas pertama-tama ya. Nah, terus ada lagi juga apa namanya? Iya tadi explainable nggak bisa diterangkan ya. Ini sudah berulang-ulang kita bicarakan ya, jadi nggak terlalu ya. Ya selain itu ada ditemukan SVM, ditemukan apa ya, walaupun itu beda alirannya ya dengan ini. Itu membuat neural network makin terpuruk tuh waktu SVM ditemukan tuh ya. Arsitekturnya sedikit dalam training tapi hasilnya hampir sama dengan neural network yang backprop. Jadi kalau kalau dulu ya zaman saya waktu masih lagi S3 ataupun S2 15 tahun 20 tahun yang lalu, pokoknya kalau kita pakai neural network asal trainingnya betah, kita buat variasi semua pasti hasilnya bagus. Kalah semua beberapa algoritma ya. Tapi tadi ya nyari-nyari itunya dan belum tentu juga. Nah, tapi kalau pakai SVM ya ataupun pakai naik bahas dan sebagainya, ya itu hasilnya jelas terus. Tetapi kadang-kadang ya nggak bisa lebih tinggi karena memang ya memang datanya memang tidak sparabilitas. Mau diapain kan seperti itu. Nah, akhirnya kemarin ya Profesor Yan Lin Chun ya ini kemarin datang tuh di AI Summit ya. Bagus itu. Nah, Mas Robi, Mas Hamid, aku pernah ngirim anunya PPT-nya Yan Lin Chun ya, Mas. Di-share juga boleh tuh. Sama boleh tuh nonton di AI Summit tuh kuliahnya tuh barusan 1-2 bulan yang lalu. Itu bagus itu ya. Nah, beliau itu lagi S3-nya ya kalau nggak salah ya atau lagi apanya ya tahun 98 ya. Terus sama Bengkyo bergabung tuh. Sekarang Yan Lin Chun jadi anunya Facebook, direktur Facebook, AI-nya Facebook ya. Dan di New York University. Akhirnya udah tuh booming kemana-mana. Ada DeepN, Deep Learning Neural Network, ada autoencoder, lalu CNN, lalu ada RNN, ada apa. Terus karena mereka punya modal GPU, ada namanya AlexNet dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang saya ajarkan di semester ini nih, pembelajaran mesin lanjut ya. Nah, sekarang dasar dulu ya Mas sama Mbak. Ya, ini sering lah nih, ada namanya neuron ya, ada nukleus, dendrit, stimulus. Nah, itu orang-orang dulu orang-orang psikologi, orang-orang apa, ya dimodelkan ini apa namanya, titik-titik itu ternyata itu mengenal pola. Jadi ada ribuan apa, ini pelajaran saya waktu saya ngajar ataupun saya lagi ini ya, magister saya dulu eh, saya punya publikasi di IEEE Sensor Journal loh mengenai neural network loh. Coba cariin dong Mas, nanti biar saya di-share Mas. Mas Robi, Mas Hamid yang sensor IEEE Sensor 2006. Ya, saya punya publikasi, saya bikin electronic nose ya dari pakai back propagasi, pakai learning. Itu udah lama, tahun 2000 saya udah main-main di situ ya. Makanya saya lagi refresh aja, nyambung refresh. Nah, memang asumsi bahwa di otak itu ada sesuatu yang menyimpan ya pola-pola yang tersimpan terus kalau dia lupa lama-lama ini bisa di retrieve lagi dan sebagainya karena di otak itu neuronnya banyak sekali jutaan bahkan katanya puluhan juta ratusan juta miliaran jadi setiap seperti jadi memori jadi memori yang bisa lupa dan juga gampang di retrieve kayak gitu ya sehingga kalau orang yang jenius mungkin
neuronnya banyak dan sebagainya. Nah, itu di-mapping sama si siapa tuh, ya si penemu perseptron, penemu HEP, penemu multilayer Reinhardt dan sebagainya ya. Ya, jadi seperti itu, ada namanya input, ada hidden layer, ya. Ya, jadi properties-nya ya. Jadi hebatnya neural network itu memang kan dulu-dulu ya, mohon maaf tuh tadi seperti algoritma tadi ya, walaupun mungkin koreksi, mudah-mudahan saya nggak salah. Apa namanya, hanya untuk kasus-kasus linier, ya atau tidak, ataupun pilihannya 3 atau 4. Nah, pada data aplikasi itu non-linier. Nah, neural network ini ampuh, itu dia, untuk data-data non-linier ya, seperti speed sinyal ataupun apa, ternyata bisa. Walaupun kadang-kadang kita bingung juga nih, maksudnya gimana explainable-nya. Apalagi sekarang nih deep learning nih. Saya sama nggak tahu nih Ibu Titi, saya juga lagi ini aja nih, kepengen coba ada namanya Tekatron. Tekatron itu ternyata ada encoder sama decodernya. Saya kemarin barusan baca-baca tuh. Ya prinsip encoder sama decodernya itu yang membuat dia bisa mengenerate suara. Nah, hebatnya nih saya cari-cari nggak ada ya Bu Titi ya. Kalau Bu Titi nanti biar. Ya, ini juga barusan nih kita ada paper nih 2020 masuk ke jurnal Q1. Jadi suara kita lagi bikin suara namanya unseen suara ataupun transfer learning di suara yang datanya data suara yang lokal language yang sedikit orangnya tetapi bisa kita generate, bisa nggak si komputer ini seperti bahasa Sunda, bahasa apa nih, kita bisa tuh mengenerate itu. Ya itu nanti kita akan terangkan besok ya. Ada beberapa hal tidak bisa diterangkan tetapi dengan struktur tahapan, kalau memang untuk suara ya ada encoder, decoder, kalau memang dia disuruh mengingat pakai aja LSTM. Kalau dia untuk mengklasifikasikan pakai aja CNN. Jadi gabungan tuh dari semuanya itu. Loh, berarti trainingnya lama, nggak apa-apa juga kan kita punya superkomputer. Nah, sekarang orang juga bingung nih. Ya, semuanya ya sekarang diserahin aja, Google aja serahin aja ke komputer. Dia akan membuat training testing sendiri dan memapping di black box itu yang baru kita jelaskan secara intuitif. Ya, ini suruh bukunya siapa? Bukunya yang saya pelajari ya, sama paper-paper ya, menjelaskannya begitu semua. Deep learning-nya punyanya Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, ya seperti itu cara menerangkannya. Begitu juga paper-paper. Ya nggak apa-apa juga. Untuk sementara kita baru bisa menerangkan seperti itu. Ya, juga neural network adaptif ya. Ya ini silakan dibaca sendirilah nih kayaknya bobotnya dan sebagainya. Maksudnya seperti itu. Saya takut salah nih adaptif. Perasaan neural network juga nggak adaptif banget ya. Ya karena juga dia itu kan data driven kan. Kalau data driven itu ya generalisasinya nggak terlalu. Paham nggak Bapak Ibu? Ya. Nggak apa-apa nanti pelan-pelan ya. Ya ini lalu penerapannya toleransi kesalahannya lumayan kecil ya, robust ya. Terus ya bisa dulu ya karena dia sistemnya neuron paralel, konsep dulu masih baru VLSI dulu, sekarang udah ada GPU, udah ada apa dan sebagainya, jadi nggak ini. Nah ini kami juga hampir beberapa algoritma kami based on neural network ya, dan deep learning ya, untuk klasifikasi jantung, sakit jantung, nanti yang heart failure juga ya, ataupun sinyal sleep apnea, itu udah banyak tuh publikasi kami. Alat-alatnya juga sudah banyak. Ya, ada sensor nangkep ini ya lalu diklasifikasi. Ya, seperti itu. Ataupun tergantung kalau memang sudah di-label namanya diklasifikasi. Tapi kalau data jantung atau data kesehatan nggak di-labeling ya, nggak boleh itu namanya segmentasi, nggak boleh. Bukan, sorry. Clustering ataupun apa nggak boleh. Harus ada labelnya, harus ada justifikasi expertnya. Karena memang data jantung, data kesehatan tuh zero tolerance ya. Kalau bisa. Makanya ya untuk beberapa hal yang ini nggak, izin edarnya susah. Oke, mungkin agak teori ya. Ya, ini dulu yang pertama kali nih, perseptron. Jadi dari neuron cuman ada hubungan antara input sama output dan ada weight-nya.
Ini single layer feed forward. Jadi weight-nya itu yang diatur supaya nanti contoh kalau ada input, ini inputnya nih X1 sampai Xn ini seperti gambar lah. Ada gambar angka 1 sama angka 2 dengan pixel 3x3 nanti ditunjukkan. Jadi kalau 3x3 atau 4x4 jadi 16 inputnya. Terus di training itu kalau angka 1 seperti ini, bobotnya seperti ini. Itu bisa itu. Ini angka 1, iya atau tidak? Nah, perseptron bisa. Tapi pas dia diminta untuk perseptron dulu ya. Nah, ini kalau yang single ya. Ini kalau yang multiple tinggal ditambahkan hidden layer-nya. Ya, tetapi baru feed forward ya, cuman maju doang. Nah, kalau yang back probe namanya, jadi bedanya ML multi layer perceptron sama back probe tuh kadang-kadang agak, tapi biasanya kalau orang-orang zaman dulu di buku yang itu ya, ini bukunya nggak tahu buku ini masih kepake nggak ya, kayaknya udah di-update. Ini dulu buku yang saya pelajaran nih, Neural Network Simon Haykin ini Simon Haykin nih apa tuh namanya, kalau nggak salah chief editornya jurnal Neural Network zaman dulu ya. Nah, dia katakan seperti itu bedanya. Tapi saya bandingkan dengan ini agak-agak beda sekarang karena sudah ditemukan beberapa teori yang agak lumayan advance. Jadi beberapa teori yang dulu gugur itu biasa lah gitu ya. Ya. Ada juga recurrent, ada yang diiterasi. Jadi ada yang namanya single, ada yang multiple, ada yang recurrent. Recurrent ini ya salah satu yang dari namanya tadi back probe ya, ada propagasi balik. Oke. Nah, ada proses learning-nya, ada fungsi aktivasinya. Nah, ini jadi contohnya ya anu-anukan perkalian saja dari input, bobot. Nah, terus ada namanya bias dan ada namanya fungsi aktivasi ya. Kalau nanti di learning relu dan sebagainya, bipolar dan sebagainya. Ya, pembelajarannya ya ini enggak saya ini kan ini perseptron. Jadi seperti ini algoritmanya Mas sama Mbak. Jadi ditemukan tahun 62 sama 69. Ya, 1 unit saja. Jadi dia itu seperti linear regresi lah. Linear regresi ya yang dimodelkan dengan perseptron. Ada inputnya, dirubah-rubah bobotnya. Nah, bobotnya itu ya yang jadi prediksi. Nah, seperti ini kan Y sama dengan B tambah A, A-nya gradian X kali W. Nah, W-nya WI itu ya, bobot ya, bobotnya sehingga kalau ada data kita bisa prediksi ini adalah data A atau data B. Kurang lebih seperti itu. Saya agak cepat ya karena nanti kita langsung ke codingnya ya. Nah, ini perseptron. Ya, seperti regresi. Ya. Ini contohnya, iterasinya. Saya enggak, ini kan udah di-share ya. Silakan, ini agak gampang jadi dipercepat aja ya. Dia bisa maunya untuk N. Ya. Tapi dia jeblok untuk yang XOR, ini enggak ada contohnya ya. Ya gitu kira-kira. LVK enggak saya ajarkan ya. Nanti aja kalau memang dibutuhkan, nanti tambah bingung. Saya langsung ke, ini kenapa ada LVK nih Mas Graf? Karena agak nggak nyambung. Ya, ini contoh. Nah, sekarang yang multilayer perseptron tapi ada propagasi balik. Ada propagasi balik. Ya. Hampir sama tadi. Bedanya apa? Bedanya dia multiple. Multiple layer. Ada namanya hidden layer. Nah, kalau yang zaman dulu ada deep neural network. Jadi hidden layer-nya lebih dari 1. Nah, jadi jumlah hidden layer adalah jumlah ini ya, cluster di antara input sama output. Nah, berapa jumlahnya? Kalau zaman dulu, kalau yang zaman-zaman dulu saya lagi main-main dan ada di teorinya adalah jadi ada namanya makin banyak hidden layer-nya, makin apa? Mapping black box-nya makin apa namanya?
dimensinya makin kan dimensinya makin tinggi dan makin lebih baguslah hasilnya. Ya, tetapi juga ada tadi dulu belum ditemukan tuh overfitting sama underfitting. Ya, kan baru teori-teori baru deket-deket ini ya, zaman-zaman waktu main tahun 2000 tuh underfitting sama overfitting itu masih belum tak ini ya. Tapi sekarang teorinya namanya underfitting sama overfitting. Ya, jadi terlalu banyak ini akumulasi error ataupun apa sehingga tidak bisa perform gitu ya. Nah, algoritmanya seperti apa? Sama. Ya, tadi feed forward. Jadi regresi ya, perkalian tadi ya, fungsi dari regresi tadi yaitu perkalian dari pasangan dari input dikalikan bobot dikasih fungsi aktivasi, gampangnya begitu. Di total ya, di total seperti ini, gabungan dari tadi input dan outputnya, lalu dibandingkan antara, kan ada labelnya ya, ada labelnya. Ini agak nanti kan ada pemrogramannya, jadi agak mudah ya. Nggak apa-apa nih saya. Udah mau jam 9 ya. Karena pemrogramannya jam 9 mulai, biar nggak terlalu malam, biar besok pagi masih fresh ya. Oke, jadi saya agak cepat aja karena harapannya ini kan agak mudah dan nanti akan saya ulang pas lagi di CNN ya, ataupun di ini. Jadi pada prinsipnya begini, kita mapping dari tadi ya, ada input, ada bobot, di sela-selanya ada hidden layer. Nah, itu dijumlahkan aja tuh, kalau ada input segini, bobotnya segini, terus penjumlahnya itu diakumulasikan dibandingkan dengan target. Kalau penjumlahan tadi vektor vektor outputnya itu sama targetnya mendekati, ya berarti dia benar. Ya, dan pasti ada errornya. Nah, errornya itu yang sama dia dihitung, ya, beda errornya. Sehingga nanti ada namanya koreksi bobot, pakai turunan gradient descent tadi, ya, ataupun beberapa algoritma untuk bagaimana menjadikan ke arah convergence errornya, semakin kecil errornya. Prinsipnya itu sebenarnya. Ya, variasinya banyak, tapi prinsip yang paling sederhana itu. Sama dia namanya gradient descent, ya, sehingga nanti diiterasi lagi. Jadi satu kali maju feedback. Feednya itu tadi perkalian jumlah input, bobot, yang ada fungsi aktivasinya, lalu outputnya itu dibandingkan dengan targetnya. Oh, masih salah. Oh, masih error, belum sampai yang diinginkan. Di back lagi, di back propagasi lagi dengan tadi gradient descent tadi ataupun beberapa pendekatan supaya errornya itu ditekan pakai cost function tertentu. Nah, gampangannya seperti itu. Ya, sampai akhirnya selesai. Ya. Ini fase training ya, Mas. Jadi training itu adalah ada feed, ada forward. Ya, sampai bobotnya itu dianggap mewakili bobotnya. Nah, cara berhentinya, syarat berhentinya ada beberapa ya. Yang pertama ya jika tadi kriteria errornya tercapai, ya, atau ya kalau memang tidak tercapai ya sampai terakhir epochnya atau terakhir iterasinya, ya seperti itu. Lalu juga ini belum saya ini kan ada kelemahan-kelemahannya, nanti trap in local minimum dan sebagainya, ada saddle apa dan sebagainya, itu nanti saya akan jelaskan besok ya detailnya. Ini baru konsepnya. Ada namanya mapping black box gitu ya, neural network ya. Dengan cara pas trainingnya itu adalah mana nih bobot-bobotnya supaya gampang lihat yang mana ya bobot-bobotnya. Nah nih bobot-bobotnya ini dicari nih. Bobot-bobotnya nih, bobot-bobotnya ini bobot-bobot yang ini nih, bobot di sini harusnya ada W1. Nah, bobot-bobotnya ini yang dicari supaya mewakili kalau datanya data driven seperti ini. Konsepnya seperti itu aja sebenarnya. Ya. Lalu ada feed forward-nya, ada back prop-nya sampai akhirnya sesuai dengan kondisinya. Terus apakah hasilnya bagus ya tergantung soalnya, tergantung juga problemnya. Kalau memang problemnya susah, variability-nya susah, clustering-nya susah, ya itu ya nanti palingan juga
klasifikasi rate-nya mungkin 70%, 80% dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita akan bahas lagi. Ya, ini inisialisasi bobot, sehingga nanti semuanya mendekati kriteria yang kita harapkan, yaitu antara output mendekati target. Ya, terus habis itu atau kriteria berikutnya selesai. Itu fase training. Nah, fase testing nggak ada backprop-nya, nggak ada propagasi baliknya. Testing ya tinggal dikalikan aja antara input dengan bobot, dia oke atau tidak. Ya, ini udah pada pusing belum jam sana? Saya berhentikan dulu biar nggak pusing lihat-lihatnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, materinya udah kok Mas sama Mbak, udah dikasih ya. Mas sama Mbak, nggak tahu udah uh, di chat ya. Materinya sama pemrogramannya, source code-nya saya minta udah tolong dong di-share. Ya, jadi silahkan ya. Ini yang dari Mbak Rosmala Dwi ya. Terus nanti praktiknya nanti jam 9 kita ini kan ya. Ini mengapa tidak pakai pipeline di cloud, Pak? Ini maksudnya apa nih ya? Ya, jadi gini, Mas, Mbak. Nanti kita bisa ngerunning-nya ya di lokal, ya, atau karena kita ini pakai di Google Colapse ya, ataupun apa nanti, yaitu di cloud ya. Kebetulan cloud itu juga macam-macam. Kemarin tuh di kuliah, bukan di kuliah sih ya, di minggu lalu ya, ada namanya Mas Dr. Hilman, dia cerita mengenai cloud computing sih. Kalau di Australia itu semuanya pakai cloud, ya ngerunningnya, tapi memang ya sewa ya. Cuman kelebihannya dia sewa Google Cloud, tapi servernya Google Cloud ya di Australia. Jadi data security dan sebagainya nggak ada masalah. Nah, masalahnya di Indonesia ini kalau kita terlalu nggak punya cloud ya, nggak punya kalau kita terlalu depend sama cloud ya, AWS, Google gitu ya, itu servernya di luar semua, paling dekat di Singapura, itu nggak boleh tuh regulasi dari pemerintah. Beberapa data privacy nggak boleh. Nah, makanya kami di UI ya, atau bahkan LIPI juga ada HPC-nya ya, tapi GPU dan sebagainya saya belum tahu detail ya. Jadi memang kalau bisa ya kita punya cloud versi kita, ya, cloud intranet lah, ya, cloud yang memang tidak ini ya. Ya, terus kurang lebih ya nanti bisa terjawab ya. Terus Dwi Sananto Putro, bias itu ya jadi gini Mas, ya seperti fungsi error aja Mas, bias ya. Ada biasnya kan kalau dari mana? Regresi kan ada biasnya kan, ada errornya. Itu mewakili fungsi error itu, bias itu. Ya. Ya, link handouts-nya dikirim ulang ya, Mas Robi dan sebagainya. Ya. Jadi nilai bobot itu juga macam-macam nanti, sama lah, bisa random atau bisa kita ngambil dari input yang sudah dinormalisasi. Itu ada tuh teorinya tuh ya, Mas Adam Arif ya. Tapi biasanya yang paling gampang pakai random bobot pertama kali ya. Bobot inisialisasi bobot namanya. Kalau di MLP. Ya, kalau setelah diiterasi ya akhirnya sampai bobotnya bisa terinikan sekali. Oke. Sekaligus saya ini ya, apa bedanya deep learning sama MLP? Ya, mungkin gini ya, Mas, Mbak. Siapa nih yang nanya?
Pak Hans ya, berarti Bapak ya. Jadi MLP multi layer perceptron ya, itu ada namanya antara input sama output, ada namanya hidden layer ya, bukan neuron. Jadi satu hidden itu juga tergantung banyak berapa neuron. Nah dulu MLP itu ya palingan 1 atau 2 hidden layer, neuronnya tergantung dari jumlah inputnya. Nah sekarang ini gara-gara GPU dan memang ada teori itu betul, semakin banyak neuronnya kan daya ingatnya makin kuat. Ya, itu asumsi intuitif aja sebenarnya. Intuitif aja sebenarnya. Ternyata benar pas lagi ini black box-nya makin kuat untuk penyimpanan. Nah dulu ya waktu zaman dulu tuh di neural network ya, makanya tadi saya juga takut salah juga waktu tadi asisten bilang, Pak ini ada PPT Pak yang menerangkan tadi, oh kayaknya teorinya nggak begini deh. Saya minta hapus saya bilang begitu. Karena gini, sebenarnya kita nggak bisa ngebayangkan si black box-nya datanya bobot, perkalian bobot sama neuron itu adalah dihitung dari dimensi apa. Untuk ciri itu biasanya ya diambil cirinya lalu diplotting satu-satu zaman dulu. Sama sih seperti zaman sekarang, tapi secara teori itu sangat intuitif. Nah, saya kebetulan nggak ini juga. Nanti mungkin Mas Grafika nggak apa-apa. Mas Grafika sering ngotak-ngatik ini ya. Jadi yang intuitif itu sebelah mananya biar nanti saya juga ini. Ya nanti praktikum implementasinya pakai Python ya, Mas. Nanti dianukan sama Mas Grafika. Mas Grafika, kamu contohkan dulu deh, Mas. Nanti habis itu saya ngomong lagi, Mas. Sekaligus saya mau istirahat dulu, Mas. Jadi Mas Grafika ini akan mencontohkan yang sederhana dulu ya malam ini. Perceptron, dan multi-layer perceptron. Lalu sebenarnya yang saya harapkan ya Mas sama Mbak, itu menggunakan Python itu dari scratch. Tapi susah ya Mas Graf, karena ternyata sudah ada fungsi, banyak juga ada fungsi. Cuman masalahnya kalau Mas sama Mbak terlalu depend sama fungsi-fungsi yang dibuat orang, framework yang dibuat orang, Mas sama Mbak nggak bisa jadi pionir, paham nggak Mas? Nggak bakal bisa jadi orang yang diikuti orang lain gitu. Cuman pakai punya Yan LeCun, punya Lineage dan sebagainya. Bikin dong framework sendiri dari scratch. Itu yang saya minta dari mahasiswa sampai sekarang. Ya, dulu saya dari scratch loh, waktu lagi bikin electronic news, waktu saya lagi magister. Waktu lagi doktoral, saya dari scratch bikin simulator odor source localization. Saya ingat banget. Makanya paper-paper saya banyak disitasi salah satunya. Nah, jeleknya kalau kita hanya ikut-ikut aja yang sudah ada, framework dan sebagainya, kita itu cuma main di pinggir-pinggirnya Mas sama Mbak. Ya, orang lain udah kemana-mana, kita cuma tuning parameter, cuma ngikutin. Jadi kita follower. Nah, itu yang saya nggak suka. Tapi ternyata susah ya. Ini Mas Grafika akan contohkan 2 versi nih. Kalau dari scratch, tapi cuma yang perceptron saya lihat ya. Karena yang gampang. Kalau yang udah susah, ya susah juga buatnya. Boleh Mas Graf, saya mau istirahat dulu, tapi saya tetap melihat. Untuk yang praktikum, Mas. Mana Mas Grafika atau Mas Robi? Silakan. Ya, halo. Terima kasih Prof. Wisnu. Selamat malam semuanya. Mungkin sudah jam berapa nih? 9. Masih 200 orang nih, luar biasa sekali. Antusiasme. Semangat Mas. Semangat sekali. Oke. Mungkin nih kita ada beberapa. Kita mulai dari mana nih? Yang perceptron dulu aja Mas, yang dari scratch Mas. Perceptron yang dari scratch sama perceptron itu sudah ngambil fungsinya Mas, sama bahasanya seperti apa mereka disuruh setting Mas, baik di lokal ataupun nanti pakai cloud mereka, biar besok pas praktikum besok lebih siap gitu Mas. Silakan Mas Grafika, pelan-pelan aja Mas. Oke, mungkin yang pertama ini salah satu introduction. Jadi kita bisa
Suaranya kok nggak kedengaran, Mas Graf? Google. Ya, ini malam-malam koneksinya hilang ini. Ya, Mas Graf lagi nggak bagus itu koneksinya. Ya, jadi mohon maaf. Ya, kurang lebihnya online begini ya. Bisa lihat dari rumah, tapi sering terjadi gangguan. Oke. Jadi kita harapannya sih Mas sama Mbak ada Google Colab nanti ya. Ya, free sih itu. Ya, yang bayar juga ada ya. Ataupun kalau memang saya sendiri ya Mas Robi, saya ini sama Mas Robi nih sekalian nunggu Mas Grafika. Jadi kami itu juga ada setting di GX1 ya. Cuman kadang-kadang agak susah gampang ya. Ya, apa namanya? Kita juga pakai Google Collabs, AWS, itu juga kita bayar juga nih, ada beberapa bayar nih. Kayaknya ini Mas Robi nanti ya, Mbak Rizky, kita modalin deh yang PM lanjut ya. Ini ada beberapa mahasiswa pembelajaran mesin lanjut nih. Kalau memang akses di GX1 lagi agak susah, nggak apa-apa. Untuk beberapa ini kita sewa untuk GPU-nya biar kencang juga larinya nanti praktikum-praktikum kita seperti itu. Mas Robi bisa cadangan menerangkan membackup Mas Grafika, Mas? Atau tunggu Mas Grafika? Baik Pak, saya Ya. mungkin share. Oke, sebentar ya. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Grafika, mungkin saya share dulu platform yang kita gunakan ya untuk mungkin kalau tutorialnya hari ini masih mungkin standar, besok kita juga hampir sama. Kita pakainya basisnya Google Colab atau Jupyter Notebook ya. Kalau teman-teman yang memang familiar sudah pernah tahu ya bahwa kita memang coba yang platform yang memang memudahkan kita untuk debugging. Kalau lagi ngoding kan kita perlu debugging ya. Jadi biar enak. Oke. Sorry, ini masih bawahnya masih salah, judulnya masih ini ya. Oke, mungkin ya outline-nya sebenarnya ini bisa dicari sendiri di collab.google.com. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa search banyak tutorial yang sudah ada di Google Colab-nya sendiri. Sudah ada intronya seperti apa sih Google Colab ini, apa sih maksudnya Google Colab ini, kenapa kita harus pakai Google Colab, kenapa kita advantage-nya apa, kenapa kita pakai Google Colab itu, over yang lain. Itu sudah ada sebenarnya di website-nya Google Colab. Jadi kalau memang mau lihat-lihat sekali bisa mungkin bisa coba lihat-lihat sendiri Google Colab. Nah, ini saya coba rangkumkan ya. Kita hanya merangkum aja yang informasi yang memang sudah ada di Google Colab-nya. Ya, basically Google Colab ya free GPU ya, Graphical Processing Unit. Kenapa pakai GPU? Karena memang untuk komputasi ya, processing kayak Prof. tadi bilang bahwa memang komputasi kan perlunya, kalau kita cuman kasusnya AND atau OR atau XOR itu mungkin masih ini ya, masih bisa kali. Tapi kalau memang udah spesifik, udah banyak datanya, apalagi sekarang makin banyak, jadinya perlu resource yang semakin besar juga. Makanya ada namanya, kalau di komputer kan ada CPU, GPU, mungkin sekarang ada TPU, Tensor Processing Unit, yaitu lebih ke arah, kalau CPU kan komputer ya, mungkin basisnya binary, kalau GPU graphical, jadi mungkin basisnya mungkin 2 dimensi ya. Tensor itu matrix, lebih ini lagi, jadinya lebih cepat, lebih ini ya, resource-nya lebih besar lagi, lebih cepat lagi. Jadi kalau
ya advantage-nya itu kalau misalnya kita mau coba machine learning atau AI atau deep learning di platform atau di ini ya GPU, pakai GPU itu mungkin sangat dianjurkan, kecuali kalau memang kita sudah bisa ngitung cost-nya. Kalau kita pakai algoritma ini kayaknya nggak perlu GPU juga bisa, yang penting algoritma kita berjalan dengan lancar dan memang hasilnya bagus, gitu aja. Itu yang mungkin concern-nya juga, kalau sudah bisa menghitung cost, waktu komputasinya dan lain-lain. Biasanya kan pakai big O notation ya. Nah, ini oke. Caranya gampang sih, getting started Google Colab. Biasanya kan kalau kita punya Google Drive ya, Google Drive Bapak Ibu sekalian memang coba aja lihat di More ini ada Google Collaboratory. Oke, ini ya. Bukan pakai ini aja. Nah, di sini ada Google Collaboratory. Ketika kita klik More, kecuali kalau misalnya nggak ada, kita bisa install dulu. Kita bisa di bawah ini ada install. Kita baru nanti akan kelihatan Google Collaboratory. Jadi salah satu fitur dari Google yang memang banyak sekali aplikasinya ya. Salah satunya itu Google Colab. Nah, kita juga bisa setting nih. Ada sebenarnya ada dua, GPU sama TPU, tensor sama graphical. Jadi kalau misalnya yang free biasanya memang dikasihnya GPU ya, tapi memang tidak semasif yang Bapak Ibu bayangkan bahwa wah ini free enak, ini GPU-nya besar. Enggak, terbatas. Kalau free ya terbatas. Jadi ya kalau memang maunya free, kalau kita memang komputasinya, ada beberapa mahasiswa bimbingannya Prof. Isno itu juga pernah pakai, kalau saya pakai free ini seharian nggak cukup nih, untuk terlalu lama, sehari processing ini terlalu lama, habis itu keputus karena memang ada batas waktunya ketika penggunaan free ya. Jadi memang ya paling baik memang kita udah tahu dulu yang environment yang kita mau jalankan itu seperti apa. Jadi kalau memang pakai GPU, kita kalau namanya deep learning mungkin kita pakai batch atau mini batch dan lain-lain seperti itu. Ya mungkin nanti dijelaskan besok ya sama Prof. Isno, bakal dijelaskan lebih detail seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan di Jupyter Notebook ya, ada namanya cells ya. Jadi sederhananya kalau Bapak Ibu tahu MATLAB atau apa yang misalnya komen yang ini komen ya, tempat yang komen kita processing X sama dengan 3 titik koma, habis itu hasil disimpan, Y sama dengan ini, habis itu print Z, hasilnya kelihatan. Kita nyimpan variabel X, Y, dan Z di dalam ini ya, di dalam file kerja kita ya. Jadi basisnya seperti ini, Jupyter Notebook. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang mudah untuk debugging. Jadi ketika kita jalanin proses ini loh, ketika error berarti kan kita cuman nge-trace tiga formulasi atau tiga sintaks ya, tiga ini. Mana yang error X atau Y atau prosesnya atau printnya. Itu kan jadinya lebih gampang ya, makanya mungkin berbasis Jupyter Notebook. Jadi kan kalau yang orang-orang zaman sekarang kalau pakai Python memang biasanya basis Jupyter Notebook untuk proses coding gitu. Biasanya lebih mudah untuk ini ya, untuk proses debugging. Itu yang cells. Nah, ini ya tadi dibalik lagi ini basisnya Python juga, bahasa Python, karena Jupyter Notebook juga build on top Jupyter Notebook ya. Nah, ini kan kalau Python sintaksnya sederhana ya, maksudnya ada import, print, seperti ini. Kalau tab itu berarti indentation itu ada bedanya. Terus kalau object itu time.sleep, biasanya seperti ini berarti kan object base. Sleep itu berarti ada di variable time. Jadi kalau time.sleep sama dengan 30 berarti sleep for a while, itu kan 30 second misalnya gitu. Jadi seperti itu. Sintaksnya sama seperti Python. Jadi
Bapak Ibu yang sudah pernah belajar bahasa Python, jadi sangat bisa untuk pakai Google Colab untuk sebagai alternatif ya. Kalau sudah punya Jupyter Notebook di PC-nya ya nggak perlu Google Colab juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau memang perlu free GPU ya mungkin alternatifnya pakai Google Colab yang free, atau ada beberapa sebenarnya yang basisnya free juga. Cuman ya itu balik lagi keterbatasan. Kalau free kan jadinya terbatas. Nah, ini exception formatting ya sama kayak tadi ya. Kita NumPy juga ada NumPy, ada Matplotlib, ada Pandas untuk ini ya, matrix untuk angka dan untuk ini ya, dan lain-lain. Nah, ini juga kita bisa pip it down install ya. Kalau familiar kan bahasa Python 2.7 ya, itu kan pip install ya, atau apt-get kalau misalnya basisnya Linux kan biasanya kan apt-get atau yang ini ya. Jadi Google Colab juga bisa seperti ini kalau misalnya mau import libraries yang memang sudah ada. Kayak misalnya kalau di machine learning ada scikit-learn, ada yang lain juga, itu bisa diimport atau diinstal di sini. Jadi di Google Colab pun juga bisa, karena basisnya juga Python, dipakai Jupyter Notebook juga. Oke, next. Nah, ini nanti array ya. Array. Nah, ya sederhana sih, maksudnya kalau yang sudah belajar Python sih, saya rasa sih sudah pernah. Ini cuman pengenalan bahwa Google Colab juga bisa seperti itu, karena memang build on top tadi Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ya untuk Python bahasanya. Ini Pandas ya tadi ya untuk matrix. Jadi kalau ini ya berdata kayak gini-gini jadi bisa tahu ya. Untuk data analisis ya biasanya ini library standar ya untuk kalau scikit-learn itu library khusus untuk beberapa algoritma machine learning atau deep learning yang memang sudah pernah dibuat oleh beberapa kontributor di situ, jadi bisa dipanggil, tinggal manggil fungsi gitu. Ya nggak jauh beda kalau misalnya pakai MATLAB kan juga sudah ada fungsi-fungsinya di situ. Nah, Python plus scikit-learn itu juga sama sebenarnya. Nah, ini kalau visualization juga sama, kita juga bisa plot ya, sederhana gampang ya. Misalnya X label ya label, kalau mau pakai kita C kan juga sama ya, ada label, ada X, ada Y, ada title, ada legend. Kalau MATLAB juga sama. Ini Python juga mirip-mirip juga. Jadi kalau memang sintaksnya error, kenapa, tinggal Stack Overflow kan bisa tahu errornya. Ini kenapa errornya. Biasanya gitu kalau orang ngoding kan, kalau error Stack Overflow, ini kenapa errornya? Oh, ternyata di sini. Ini kenapa errornya ternyata di sini. Jadi learning by doing ya. Kalau untuk codingan itu learning by doing. Nggak bisa kita belajar cuman lihat buku, oh gini sintaknya ini. Harus nyoba, harus benar-benar diketik ya. Makanya nanti kita juga share, sebenarnya kita share codingannya untuk Python, tapi coba Bapak Ibu sekalian diketik, di run, ada berhasil nggak? Karena dengan kita ngetik itu kita tahu, oh nanti seperti ini, harusnya seperti ini. Kalau ngopi, biasanya kita ada misalnya ya kayak Python ada tab atau indentation-nya spasi atau tab ya. Itu kan beda ya. Jadi kalau ketika kita ngopi satu sintak yang indentasinya pakai space, tapi kemudian kita ketik sendiri tapi indentasinya pakai tab, itu jadinya error karena indentasinya nggak sama. Biasanya gitu ya. Jadi dicoba-coba aja. Kita udah share di chat ya. Kita udah share codingannya sama tutorialnya mungkin buat besok atau buat hari ini yang awal-awal. Jadi bisa dicoba dulu. Ini gimana sih kalau misalnya memang belum familiar, dicoba aja ngetik apa yang sudah ada di sana, diketik, oh hasilnya seperti ini. Terus coba aja hapus sebagian, bisa enggak? Sebagian hasilnya, oh ternyata error atau
oh kalau misalnya saya hapus misalnya satu variabel ini, hasilnya plotnya seperti ini gitu sih. Jadi learning by doing kalau coding sih. Ya, itu aja kalau yang ini ya, introduction to Google Colab. Oke, seperti itu Pak Wisnu. Ya, Mas, grafikanya sudah ada. Mas, yang Perceptron, Mas, dicontohkan, Mas. Sama yang backprop, silakan, Mas. Oke. Apakah suara terdengar? Iya. Ya, mungkin nggak pakai kamera nggak Pak? Nggak pakai kamera nggak apa-apa, Mas, kalau iya. memang koneksinya lagi agak. Silakan, Mas. Mohon maaf nih Ya, kalau ini di-share dulu aja kali, Mas, biar pada nggak ini beberapa sih. Sudah kan ya, Mas, tadi ya? Source code dan Sudah, kalau tutorialnya. source code sudah. Ya, Yang ini belum, tadi mau saya perbaiki ini ya. Oh, oke, Tadi oke. masih ada yang ini. Nanti saya Ya. share deh. Oke, saya terdengar ya. Saya coba share screen. Jadi di sini kita coba hands on membuat Perceptron. Jadi terdengar ya Mas Robi ya? Tes. Iya, Ya. terdengar. Udah bagus, Mas. Jadi kita coba hands on Perceptron from scratch. Jadi ya walaupun from scratch juga sudah ada beberapa paket yang tersedia sebenarnya. Oke, jadi data yang kita pakai itu cukup ini terkenal juga, Sonar dataset. Jadi dataset ini terdiri dari 60 feature dan juga 2 kelas. Jadi feature atau atribut di sini jumlahnya ada 60. Nanti mungkin besok oleh Pak Adila akan dijelaskan lebih lanjut tentang feature, bagaimana itu membuat feature atau ekstraksi feature dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 2 kelas, yaitu kelasnya mine dan rock, batu dan ya ini buat tambang ya. Ini sebenarnya resource ini juga banyak tersedia di internet, silahkan di googling saja. Oke, selanjutnya ini kita pecah jadi beberapa bagian. Yang pertama ini ada import library dan juga fungsi untuk load data dari penyimpanan lokal. Jadi di sini library yang dipakai itu sebenarnya yang utama ini dari readernya, kemudian ini fungsi untuk random. Kemudian yang bagian kedua adalah load CSV. Nah di sini kita akan membuka atau mengambil data yang diambil dari data CSV. Data sonarnya sudah kita letakkan nih. Sebentar, kita lihat dulu datanya ada di mana. Sonar. Nah ini di dalam penyimpanan lokal saya, kalau terlihat di sini kita ada data, ada data sonar ya, sonar data CSV. Ini bisa kita buka di dalam Notepad. Ya ini datanya cukup banyak sekali feature-nya. Jadi satu baris itu satu instance data terdiri dari serangkaian feature, 60 feature dan juga satu kelas labelnya. Belakangnya ada R berarti rock, kalau yang M berarti mine. Oke, jadi fungsi pertama ini adalah untuk meload data sonar, data set yang akan kita train dan juga akan kita gunakan untuk testing. Kemudian ini mempersiapkan data. Jadi data tadi itu kita harus ubah ke dalam float ya. Jadi datanya sebelumnya string, kita convert dulu ke dalam float agar kita bisa mendapatkan value-nya, gitu, nilai dari datanya. Oke, ya ini manipulasi saja, manipulasi datanya. Nanti bisa dilihat lebih detail lagi. Kemudian, nah ini salah satu yang penting juga di sini kita
akan membagi data menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada dataset untuk training, kemudian nanti ada untuk testing. Nah, di sini untuk testing kita menggunakan cross validation. Jadi biasanya kan cross validation K4 gitu. Misalnya nanti akan dibagi menjadi 5 volt, kemudian nanti dari 4 akan digunakan sebagai training, kemudian 1 testing dengan urutan yang diacak seperti itu. Kira-kira nanti bisa dipelajari lagi sintaksnya seperti ini kira-kira. Kemudian ini fungsi yang dibuat. Kalau misalnya di penjelasan yang berikutnya nanti kalau yang langsung sebenarnya sudah ada fungsinya yang tersedia untuk nge-fold, jadi tidak perlu di coding cross validation splitnya. Oke. Nah, ini salah satu bagian yang penting adalah metrics. Jadi performance. Jadi di sini akurasi yang paling simpel, yaitu nanti kita akan membandingkan antara yang benar dibandingkan dengan aktualnya. Aktual dan predicted. Jadi kan dari nanti fungsi ini akan menerima dua parameter. Yang pertama adalah aktual, jadi ground truth-nya, nilai yang sebenarnya. Kemudian hasil prediksinya itu seperti apa. Nah, di sini nanti akan dihitung berapa jumlah yang correct, yang benar dibandingkan dengan aktualnya. Dikali 100. Jadi ini akurasinya nanti dalam persen. Kemudian, nah ini fungsi utama untuk evaluasi classifier-nya. Jadi di sini yang paling penting adalah ini tadi sudah kita definisikan fungsinya cross validation. Kemudian kita tinggal di sini yang penting adalah predicted. Nah, ini bagiannya predicted algorithm train set test set. Nah, di sini nanti kita lihat dulu algoritmnya itu apa gitu. Ini semacam main ya, salah satu fungsi mainnya, tapi nanti ada lagi fungsi main adalah fungsi yang akan memanggil evaluated algorithm. Oke, kemudian nah ini tadi ada predict di sini isinya ini ya, predict. Di sini predict kan kalau misalnya apa namanya, tadi diperhatikan di slide sebelumnya disampaikan oleh Prof. Wisnu. Jadi kan prediksi itu sebenarnya kan hasil dari perhitungan bobot, ya kan, bobot dengan baris ini row i, jadi baris bobot dikali dengan nilai input, ya kan, input layer. Nah, input layer di sini kan yang dipakai sebenarnya ya nilai dari feature-nya tadi, masing-masing fitur, ya kan. Nah, itu tadi yang nanti akan masuk ke dalam menjadi activation. Nah, activation ini yang sederhana nih, return 1 if activation lebih dari 0. Selain itu adalah 0. Jadi ini activation-nya sederhana. Jadi dari apa namanya, arsitektur tadi, satu layer itu dari input terus masuk ke apa namanya, output layer, itu kita hanya menggunakan satu layer nih, seperti ini saja, sederhana. Jadi dihitung bobotnya dikali dengan input layer masing-masing atau row i kalau di sini, kemudian nanti kan ini di apa namanya, di sum ya, masuk ke activation, terus activationnya ya ini fungsi aktivasinya ini. Kalau return 1 jika activation lebih dari 0, jika tidak lebih dari sama dengan 0, jika tidak maka returnnya 0. Nah, itu adalah hasil prediksinya kan. Jadi hasil prediksinya nanti entah dia itu kelas 0 atau kelas 1. Kelas rock atau kelas main. Nah, di sini yang penting adalah train weight, estimate perception weight using stochastic gradient descent. Nah, jadi di sini si weight-nya itu kan akan ditrain berdasarkan apa? Berdasarkan nilai error. Error itu apa? Error itu adalah selisih antara
prediksi dengan row min 1. Jadi prediksi row min 1 itu adalah label yang sebenarnya. Ya kan? Jadi kalau sebenarnya dia itu 1, terus ternyata diprediksinya itu misalnya 0, ya berarti ada selisih tuh, error ya kan. Atau kalau labelnya dia itu ternyata 0, terus diprediksi dia 0, berarti kan benar, berarti errornya tidak ada error ya kan. Errornya 0. Kalau errornya 0, berarti nanti ya weight-nya tidak perlu kita ubah gitu. Jadi di sini dengan semakin banyak data, maka kita akan menyesuaikan si weight-nya tadi berdasarkan dataset. Ya, seperti itu. Jadi ini sangat cukup sederhana ya. Intinya adalah nih, weight I plus 1 ya. Weight I plus 1 sama dengan weight I plus 1 dikali learning rate dikali error dikali row I. Oke. Kemudian perseptron. Nah, ini fungsi utamanya perseptron. Perseptron itu fungsi utamanya ini train weight ya. Train weight tadi train weight fungsinya apa? Tadi udah dijelaskan sebelumnya. Train weight isinya adalah yang ini untuk mentrain bobot. Nah, ini tinggal kita manggil fungsi-fungsi tadi yang sudah kita buat gitu. Prediction, predict, prediction, append. Oke. Nah, ini sudah terakhir. Ini tinggal pemanggilan data, setting parameter dan main comment. Nah, ini di sini file name-nya, dataset-nya, kemudian convert string-nya sudah, evaluate kita menggunakan enfold-nya 3, learning rate-nya 0,01, epoch-nya 500, kemudian score evaluate algorithm. Nah, ini kan yang tadi saya bilang sebagai main-nya ya, salah satu main-nya ini evaluate algorithm, nanti tinggal dimasukkan dataset, perseptron, enfold, learning rate, dan epoch. Sudah langsung nanti keluar score. Score nanti di sini hanya dihitung akurasi saja. Akurasi saja. Oke. Nah, setelah kita hitung, performa itu sekitar 72%. Nah, jadi di sini hanya akurasi saja. Nah, di lain pihak, mungkin bukan di lain pihak ya, maksudnya evaluasi yang lebih lengkap itu biasa kita menggunakan precision dan juga recall. Jadi di sini untuk 2 kelas itu kita harus tahu dulu. Yang pertama aktual. Aktual itu adalah growth rate, nilai yang sebenarnya, di-compare dengan predicted. Predicted itu hasil dari prediksi kita atau klasifikasi kita. Apakah 0 atau 1. Nah, ketika diprediksi 0, kemudian dia benar 0, atau jadi ini kelas 0, kemudian dia benar kelas 0, maka dia kita sebut sebagai true negatif. Jadi di sini 0 itu kita anggap sebagai negatif kalau di sini. Jadi benar bahwa itu negatif, true negatif. Sebaliknya di sini kalau kita lihat, kalau kita prediksi 1, terus kemudian aktual 1 sebagai true positif. Jadi kita tebak dia positif dan true, benar gitu. Sebaliknya ada juga namanya false positif. Jadi kita tebak dia sebagai 1, tapi dia false karena yang sebenarnya adalah 0 gitu. True false positif atau false negatif. Jadi kita prediksi dia negatif atau 0 tapi false, salah karena dia adalah 1. Nah, dari sini akan kita dapatkan ada namanya precision dan juga recall. Precision itu rumusnya true positif dibagi true positif ditambah dengan false positif. Kemudian ada juga recall. Recall itu true positif dibagi true positif plus false negatif. Nah, ini tergantung juga dari kasus ya. Biasanya kita melihat tergantung kasus. Apakah kita menitik beratkan pada false positif atau false negatifnya gitu. Contoh misalnya suatu penyakit gitu kan. Penyakit itu mana yang lebih buruk gitu. Apakah kita memprediksi dia sehat padahal sakit atau memprediksi sakit padahal sehat gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah false negatif nih, kita prediksi dia sehat padahal dia sebenarnya sakit. Nah, ini kan sepertinya efeknya lebih berbahaya. Jadi biasanya juga berarti kita harus mempertimbangkan recall juga gitu. Jadi
Jangan hanya precision-nya bagus, tapi ternyata recall-nya jelek. Nah, selanjutnya kalau kita mau mencari keseimbangan atau kita mau mengevaluasi antara precision dan recall, biasanya menggunakan F-score, F1 score ya. Jadi F1 score itu nanti di sini bisa terlihat komposisi dari precision dan recall-nya apakah bagus apa enggak gitu. Kalau F1 score-nya nih, 1/F1 sama dengan setengah kali 1 per precision ditambah 1 per recall. Jadi di sini ada dua kriteria ini dipertimbangkan juga. Jadi biasanya kita mengevaluasi dengan lebih fair menggunakan F1 score. Oke, semoga terdengar ya. Oke, masih terdengar ya Mas Robi? Ya. Tes. Halo. Ya, masih. Agak. Oke. Kira-kira seperti itu. Kita coba lihat. Kita coba lihat ininya. Ini kita menggunakan Google apa? Sorry. Oh, yang ini kita menggunakan notebook. Jadi menggunakan Jupyter Notebook. Jadi kalau kita gabungkan fungsi-fungsi tadi dalam satu kode, kita bisa, ya ini sama tadi, saya letakkan fungsi-fungsi tadi. Kemudian kalau di sini gampang ya, di sini di notebook itu karena dia basisnya Python, jadi tinggal di run aja langsung, dia akan dieksekusi baris per baris itu. Kalau ini ya satu sel. Langsung nih keluar skornya sekian, min akurasinya 72,947. Ya, Mas Grafika tadi sonar kelasnya ada berapa kelas, Mas? Kelasnya 2, Pak. Kelasnya 2. Oh, dia memang oke. Nanti ini kan kita membandingkan dengan MLP ya, multi layer perceptron ya. Dia cuma 70% tuh, Mas sama Mbak, Bapak Ibu ya. Oh ya. Terus diterangin juga Mas, ini kalau kita bikin dari scratch ya, dari satu-satu matriksnya dan sebagainya. Ini di mana? Di beberapa fungsi udah ada semuanya, tinggal dipanggil aja. Tapi ini kita mengetes nih. Kalau kita sebenarnya juga bisa buat dari apa sampai apa perkalian sendiri, matriks, iterasi, bobot, update dan sebagainya. Iya, Masnya. Silakan diteruskan, Mas. Ya, ini cukup scratch, tapi ya cukup mudah intuisinya gampang dilihat kan. Di sini juga terlihat bagaimana aktivasinya, kemudian bagaimana bobotnya, update bobot, train weight, kemudian bagaimana error dan kontribusinya terhadap weight. Ini mapping dari algoritma perceptron bisa dilihat dengan cukup jelas ya. Oke, di sini datanya nih sonar tadi berapa? Banyak sih memang, tapi kalau di sini ya cukup cepat juga. Mungkin biar nggak terlalu malam, Mas, kasihan, Mas. Gini, Mas. Gini mungkin ini di-share sama, jadi Bapak Ibu, Mas Mbak, silakan besok disiapkan kalau lokal jadi Jupyter ya. Terus nanti di-share tata caranya. Kalau mau pakai Google Colab tadi ya, tinggal apa sebagainya. Ya. Terus juga nanti kita akan latihan ya, Mas, Mbak, perceptron, MLP, dan beberapa variasi deep learning dengan beberapa variasi data. Dan semuanya itu sudah ada di GitHub dan sebagainya, tapi kita coba bingkis biar lebih mudah. Kurang lebih seperti itu nih. Jadi besok masih ada teori lagi, ya, ada teori lagi. Tadi yang Pak Adilah ya, machine learning tadi ya. Seharusnya sih harapan saya tuh machine learning duluan, tapi ini supaya di-insert sama disesuaikan dengan ininya ya. Terus semuanya sudah diinfokan nggak, Mas Graf, Mas Robi? Sudah sih harusnya.
Sudah ya. Ini informasinya sudah. silakan nanti dilihat-lihat lagi.